Senang sekali Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tentunya senang sekali siang hari ini bersama dengan saya Bella Ari dan mengucapkan selamat datang dalam acara launching Jogja Fashion Week Bank Indonesia Trend Show 2022 Panca Kartika. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Kami juga ucapkan selamat datang tentunya pada kesempatan siang hari ini. Tamu-tamu istimewa telah berkesempatan hadir dan juga meluangkan waktu untuk berbagi bagian dalam rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau yang terhormat PLT Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Tantan Heroika. Selamat datang Bapak, selamat siang, terima kasih. Kami juga ucapkan selamat datang kepada beliau yang kami hormati, PLT Kepala Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Yuna Pancawati SE, MSI. Sugeng siang Ibu, matur nuwun. Kami juga ucapkan selamat datang pada kesempatan siang hari ini beliau yang kami hormati, Direktur Utama PT Garuda Mitra Sejati, Bapak Sugeno. Terima kasih Bapak, selamat siang. Matur nuwun Pak Geno. Kami juga ucapkan selamat datang tentunya pada kesempatan kali ini Direktur Event dan Promotion PT Garuda Mitra Sejati, ada Ibu Feni. Selamat siang Ibu Feni. Terima kasih bergabung bagian di acara kali ini. Dan juga turut menyapa tentunya pada kesempatan siang hari ini beliau Project Director Jogja Fashion Week 2022 Bapak Afif Syakur. Selamat siang Pak Afif, terima kasih. Kami juga turut menyapa pada kesempatan kali ini beliau selaku Creative Director Jogja Fashion Week 2022 Bapak Philip Iswardono. Selamat siang Pak Philip. Juga turut menyapa tentunya pada kesempatan kali ini Ketua AFC Chapter Jogja beserta anggota, dan juga turut menyapa Ketua APPNI DIY beserta anggota, turut menyapa rekan-rekan desainer, dan juga tentunya Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, pecinta fashion yang bergabung pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya di kesempatan kali ini. Terima kasih hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Tentunya kita patut berbahagia, kita patut berbangga karena pelaksanaan Jogja Fashion Week 2022 ini merupakan pelaksanaan yang ke-16 Jogja Fashion Week Bank Indonesia Trend Show 2022 akan dilaksanakan di Kamala Ballroom Sleman City Hall.
kedua tahun ini memang kita mengemas secara berbeda ya. Saya sendiri sebagai konseptor dan kreatif director Jogja Fashion Week untuk tahun ini mengambil tema yang memang tetap mengangkat environment lokal, yaitu Pancakartika. Kenapa Pancakartika? Panca sendiri yaitu dari kata 5 ya, dan Kartika adalah bintang. Jadi keunggulan dari 5 destinasi wisata yang memang menjadi program utama dari pemerintah, khususnya program Pak Jokowi ini untuk membranding 5 destinasi wisata ini menjadi tolok ukur perekonomian Indonesia, sehingga dengan adanya industri kreatif yang memang mendukung perekonomian ini, diharapkan kain-kain yang ada di 5 destinasi wisata unggulan ini bagi para kreator busana atau fashion designer itu. Ya. Nah, berbeda ini mungkin ada atau masih tertentu? Ya, yang pasti karena kita menjembatani dari berbagai pihak, yaitu Bank Indonesia sendiri mempunyai banyak program untuk keunggulan IKM maupun UMKM. Sementara Disperindak sendiri memang punya program Jogja Fashion Week, dan saya sebagai koordinator, sebagai kreatif director dan juga bersama Pusmotif ini berusaha menjembatani akan kemauan dari Bank Indonesia dan juga Disperindak ini untuk membangun Jogja Fashion Week ini. Jadi tidak ada bedanya Jogja Fashion Week yang nanti tanggal 19 ini dimulai maupun Jogja Fashion Week yang nanti diselenggarakan di JEC, karena Jogja Fashion Week ini adalah menjadi eventnya Yogyakarta maupun Indonesia, jadi menjadi satu rangkaian acara sepenuhnya. Yang membedakan adalah yang ada di festival yang sifatnya internasional. Nah, khusus Jogja, festivalnya ini kita kemas dalam bentuk gerbek UMKM. Jadi kalau kita lihat di depan itu ya, road to gerbek UMKM. Jadi bagian fashion show ini adalah bagian yang tidak terlepas dari program unggulan dari Bank Indonesia Yogyakarta, yaitu gerbek UMKM. Nah, gerbek UMKM itu nanti isinya tidak hanya fashion ya, tapi juga termasuk kerajinan-kerajinan, kemudian juga UMKM lainnya, terus bagaimana mematchingkan antara UMKM dengan perbankan, gitu ya. Kemudian juga bagaimana mendorong UMKM di berbagai sektor ini agar bisa memanfaatkan teknologi digital, dan ujungnya adalah bagaimana pemulihan ini akan terus berlanjut, karena memang UMKM kita ini ya besar, hampir mencapai 99%, serapan tenaga kerjanya itu sekitar 97%, dan kontribusi terhadap pembentukan ekonomi secara keseluruhan itu 60% ya. Artinya ini besar sekali. Kalau kita bisa mengelola ini dengan baik, insya Allah ekonomi kita ke depan akan kuat menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih Pak Maulana. Pak, boleh tanya satu lagi terkait pertumbuhan ekonomi ini kan masuk akhir triwulan 2 ya Pak. Proyeksi akan gimana sih triwulan 2 2020? Ya, kalau proyeksi kita triwulan 2 ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan triwulan 1. Karena yang kita lihat adalah mobilitas masyarakat itu udah semakin, kalau kita lihat dari Google Mobility Index-nya itu udah semakin tinggi ya. Artinya pergerakan masyarakat ke kantor, kemudian juga ke sektor-sektor produksi ya, industri segala macam itu sudah berjalan cepat ya. Di Jogja ini termasuk cepat sekali. Dan ini bisa kita lihat bagaimana penerbangan selalu full, susah nyari seat ya untuk penerbangan, dan memang ini perlu proses ya. Tentunya dari maskapai juga akan secara bertahap nanti menyesuaikan menambah layanan-layanan. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi hotel ya, bagaimana hotel-hotel di Jogja sama dengan saat ini. Tidak hanya kalau kita cermati ya, mulai dari
kegiatan Ramadan Idul Fitri sampai dengan sekarang. Sehingga tentunya dan berbagai hasil survei-survei kita ya, ada survei kegiatan dunia usaha, ada survei mengenai keyakinan konsumen, ada liaison kita ke berbagai industri ya, dan ini menunjukkan semuanya proses pemulihan ekonomi di DIY akan bagus ya, akan bagus. Tapi memang ada yang perlu kita perhatikan ya, kita perhatikan, dan kalau kita yakin dengan sinergi kolaborasi dengan berbagai kepentingan, terutama dari sisi harga-harga, karena permintaannya sudah sangat cepat ya tadi mobilitasnya. Nah ini terus kita pantau, kita perhatikan ya, agar sesuai dengan harapan dan target-target kita. Angka di kisaran berapa Pak? Kalau angka yang jelas kemarin kita triwulan 1 itu sekitar 2,92% kalau nggak salah ya, naik dibandingkan dengan triwulan 4 ya. Nah, tetapi triwulan 2 itu triwulan 1 ya tadi yang gue. Triwulan 2 kita perkirakan yang jelas akan lebih tinggi ya. Kalau dari sisi angka saya harus lihat lagi tuh. Yang jelas akan jauh lebih tinggi dibandingkan di triwulan 1 ini ya. Karena tadi mobilitas masyarakat sudah baik, dan harapan kita tentunya COVID ini bisa dikendalikan dengan baik ya. Kita juga tetap disiplin, tetap ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada varian-varian baru. Ya. Sisi lain tadi disinggung harga naik inflasi, berarti akan terjadi lagi juga. Kemarin mengingat udah lebih tinggi ya, paling tinggi selama pandemi ya. Iya, kalau kita lihat memang ya ini memang dari sisi ini kan kita cermati banyak faktor ya. Dari sisi eksternal kita lihat juga upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatasi kenaikan kecepatan demand ini ya, dengan normalisasinya. Kemudian juga ada kelangkaan energi dan pangan karena dampak dari perang Rusia dan Ukraina ya, dan juga faktor cuaca ya. Dan ini memang perlu mendapat perhatian kita semua. Tapi kita optimis ya, karena pemerintah juga mencoba berupaya untuk mengendalikan. Artinya kita tetap yakin pertumbuhan ekonomi kita, pemulihan ekonomi kita akan terus berjalan dengan baik.